Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Di tengah dunia yang semakin bising oleh kepalsuan dan kesombongan, masih adakah jiwa-jiwa yang berani berdiri membela kebenaran? Ketika suara rakyat kecil dibungkam oleh intimidasi dan kekuasaan dipakai semena-mena, siapa yang masih punya hati untuk melawan demi keadilan? Mari kita renungkan sejenak. Betapa banyak orang baik memilih diam, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka kecewa. Dan betapa banyak orang jahat terus berkuasa, karena kita membiarkan mereka tumbuh. Kisah hari ini bukan tentang adu kekuatan. Ini tentang keberanian satu jiwa yang tak gentar menghadapi kesewenang-wenangan. Tentang seorang prajurit yang tak hanya mengandalkan senjata, tapi juga iman dan cinta tanah air. Karena sesungguhnya, ketika kebenaran diinjak-injak dan rakyat kecil tak punya suara, maka hanya orang berani yang akan berdiri di garis depan. Namanya Letnan II Hendra Lesmana. Seorang perwira muda dari pasukan elit Kopassus yang lebih banyak dikenal lewat tindakannya, bukan kata-katanya. Di balik seragam loreng dan tubuh tegapnya, tersimpan hati yang lembut dan jiwa yang penuh kebijaksanaan. Hendra bukan berasal dari keluarga berada, apalagi berlatar militer. Ia adalah anak dari seorang ustaz kampung di pelosok daerah Cipangrango, yang hidup sederhana, jujur, dan dihormati karena ilmu agamanya. Sejak kecil, Hendra sudah terbiasa mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dan kisah para pejuang Islam yang gigih melawan kezaliman. Itulah yang perlahan membentuk mental dan nuraninya, bahwa hidup bukan sekadar mencari nama, tapi memberi makna. Didikan sang ayah menanamkan nilai keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Tapi lebih dari itu, Hendra tumbuh dengan kesadaran bahwa kekuatan sejati adalah tanggung jawab. Ia belajar silat bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga. Ia masuk militer bukan untuk gagah-gagahan, tapi karena ingin menjadi pelindung bagi yang lemah. Sebagai prajurit, Hendra dikenal sangat disiplin. Ia tegas dalam tugas, cepat dalam berpikir, dan tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun usianya masih muda, ia telah memimpin beberapa misi sensitif dan berhasil. Anak buah mencintainya karena dia tidak hanya memerintah, tapi juga mendengarkan. Ia tidak segan tidur bersama anak buah di tenda berlumpur, makan bersama di atas daun pisang, dan melindungi mereka seperti keluarga. Namun di luar itu semua, Hendra adalah sosok yang sangat rendah hati. Ia tidak suka tampil di depan media, tak suka dipuji, bahkan tak punya media sosial pribadi. Bagi Hendra, cukup Allah yang tahu apa yang ia perjuangkan. Desa Cipangrango dulunya adalah tempat yang tenang. Diapit bukit hijau dan aliran sungai kecil, masyarakatnya hidup dalam kesederhanaan. Petani, pedagang pasar, guru ngaji, dan pengusaha kecil hidup berdampingan, saling menyapa tiap pagi dengan senyum hangat. Anak-anak bebas bermain layangan di sawah, dan suara adzan selalu bergema indah dari surau tua di tengah desa. Namun kedamaian itu mulai retak. Semuanya berubah sejak munculnya sekelompok ormas preman yang menyebut diri mereka Grapas, singkatan dari Gerakan Rakyat Pemersatu. Nama mereka terdengar patriotik, seolah pembela rakyat. Tapi kenyataannya, mereka hanya segerombolan orang tak bermoral yang memakai kekuatan dan simbol nasionalisme sebagai topeng untuk memeras rakyat. Awalnya mereka datang hanya beberapa orang, mengenakan jaket loreng dan baret hitam, membawa logo elang merah di dada. Mereka mengaku akan menjaga keamanan desa dari ancaman luar. Tapi itu hanya alasan. Perlahan, mereka mulai meminta uang keamanan dari warung-warung kecil, memalak truk pengangkut hasil bumi, dan menagih jatah dari usaha ternak rakyat. Yang menolak, siap-siap dihajar. Sudah lebih dari 3 warga jatuh korban, termasuk seorang kakek penjaga masjid dan pedagang ayam keliling. Yang lebih menyakitkan, aparat sipil dan pemerintah lokal tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada yang ikut tutup mata karena takut, atau telah menerima jatah diam-diam. Polisi desa hanya bisa menggeleng kepala, berkata, "Kami tidak punya cukup personel dan kewenangan." Warga pun jadi bingung, kemana harus mengadu? Laporan tak digubris, jeritan tak didengar. Situasi makin menegangkan. Tiap malam, suara knalpot bising dan teriakan mabuk dari markas Grapas terdengar. Mereka membuat markas di bekas gudang pupuk, menjadikannya sarang kekerasan dan intimidasi. Disitulah mereka menyusun daftar
wajib setor, mengatur wilayah kekuasaan, dan mengumpulkan senjata tajam. Warga Cipangrango hidup dalam ketakutan. Anak-anak tak lagi bebas bermain. Pedagang menutup lapak lebih awal. Dan para orang tua mulai mengajarkan anaknya untuk diam, agar tak ikut jadi sasaran. Ketika kezaliman jadi rutinitas, dan kebenaran hanya jadi cerita masa lalu, maka dibutuhkan seseorang yang punya nyali untuk membalikkan keadaan. Dan saat itulah, nama Letda Hendra Lesmana kembali disebut-sebut, bukan oleh pemerintah, bukan oleh aparat, tapi oleh rakyat. Oleh orang-orang lemah yang tak punya daya selain doa dan harapan, bahwa masih ada keadilan di negeri ini, dan mungkin, datangnya dari seorang prajurit yang sudah lama memilih diam. Di antara warga Cipangrango yang selama ini memilih diam, ada satu sosok yang tetap lantang menyuarakan kebenaran. Ustaz Fauzan, adik kandung dari Letda Hendra Lesmana. Berusia 28 tahun, ia adalah guru ngaji di musala desa, dikenal lembut tapi tegas, mengajar anak-anak dengan penuh kasih sayang, dan menjadi tempat bertanya warga yang gelisah atas situasi desa. Namun keberanian Fauzan menjadi petaka. Suatu malam, 3 orang anggota Grapas mendatangi musala tempat Fauzan biasa mengajar. Mereka membawa surat edaran fiktif, mengatasnamakan keamanan wilayah, lalu meminta uang bulanan sebesar Rp500.000. Ustaz Fauzan menolak dengan sopan, menjelaskan bahwa tempat ibadah bukan tempat pungutan, apalagi untuk hal yang tidak sah. Salah satu dari mereka, dengan wajah mabuk dan emosi meledak-ledak, memukul Fauzan tepat di wajah. Dia jatuh tersungkur di hadapan anak-anak santri yang langsung menangis histeris. Salah satu warga yang merekam kejadian dari balik jendela rumah langsung mengunggah video ke media sosial. Hanya butuh 1 malam, video itu viral, dengan judul, "Guru Ngaji Dipukul Ormas di Rumah Allah." Letda Hendra yang sedang bertugas di markas Kopassus wilayah timur mendapat kiriman video itu dari grup keluarga. Tangannya gemetar, matanya merah, tapi wajahnya tetap tenang. Dalam dirinya, darah prajurit dan darah seorang abang mendidih bersamaan. Namun Hendra bukan orang gegabah. Ia tahu, aksi balas dendam tanpa prosedur hanya akan mencoreng nama institusi. Ia menyimpan emosinya, lalu mulai menyusun langkah. Hendra menghubungi beberapa warga yang berani bersaksi, mengumpulkan semua bukti digital, hingga mendatangi aparat sipil dan tokoh masyarakat setempat secara diam-diam. Setelah semuanya siap, Hendra kembali ke markas dan menghadap atasannya langsung, Mayor Damar, seorang komandan yang juga dikenal bijaksana. Dengan suara tegas dan bukti lengkap, Hendra mengajukan satu permintaan. Izin operasi resmi atas nama pengamanan desa dan netralisasi ancaman sipil bersenjata. Mayor Damar menatap Hendra dalam, lalu berkata lirih, "Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan lindungi mereka?" Dengan surat perintah operasi di tangan dan hati yang penuh tanggung jawab, Hendra pun kembali ke Cipangrango, bukan sebagai warga, tapi sebagai prajurit yang membawa keadilan untuk rakyat yang tertindas. Setelah izin operasi resmi dikantongi, Letda Hendra tak membuang waktu. Malam itu juga, ia kembali ke desa Cipangrango dengan menyamar sebagai warga biasa, sambil melakukan observasi langsung. Ia memetakan lokasi markas Grapas, menghafal rute keluar masuk, serta mengenali pola jaga para preman bersenjata yang berkeliaran di sekitaran gudang tua yang dijadikan markas. 3 hari kemudian, rencana operasi dirumuskan dalam ruang briefing kecil, hanya dihadiri oleh 6 personel terpilih yang sudah terbiasa menjalankan misi rahasia di dalam dan luar negeri. Mereka semua adalah prajurit yang tak banyak bicara, namun loyal dan terlatih luar biasa. Letda Hendra berdiri di depan papan digital, menjelaskan skema operasi dengan suara rendah tapi tegas. Operasi malam hari, mulai pukul 2.15. Senyap, cepat, tidak ada tembakan kecuali sangat mendesak. Target utama, tangkap hidup pimpinan Grapas, seorang mantan residivis bernama Komarudin alias Komeng. Markas berada di sisi barat dusun, terdiri dari 2 lantai, 1 pintu depan, 1 pintu belakang, dan ada akses samping dari sungai kecil. Mereka tak tahu kita datang. Operasi dibagi dalam 3 tim kecil. Tim Alpha menyusup dari sisi utara dengan memanjat pagar seng setinggi 2 meter. Tim Bravo masuk lewat jalur sungai dengan perahu senyap tanpa mesin. Tim Charlie, dipimpin langsung oleh Letda Hendra,
menyelinap dari semak-semak belakang menuju pintu utama. Komunikasi menggunakan headset tanpa suara, hanya dengan kode getaran. Tiap gerakan telah disimulasikan berkali-kali. Tak ada ruang untuk kesalahan. Warga sekitar telah diminta untuk tidak keluar rumah malam itu, dengan dalih ada latihan keamanan dari pusat. Letda Hendra memandangi rekan-rekannya satu persatu sebelum menutup briefing. Ini bukan soal balas dendam. Ini tentang membuat rakyat kecil bisa tidur tenang tanpa takut dipalak di rumah sendiri. Ketika malam tiba, 6 prajurit bayangan mulai bergerak dalam senyap, seperti angin yang tak terlihat namun terasa kehadirannya. Mereka bukan datang untuk berperang, mereka datang membawa keadilan. Dan di malam itu, markas Grapas tak akan pernah sama lagi. Pukul 2.15 tepat, saat udara malam di Cipangrango begitu dingin, operasi dimulai. Tim Bravo, yang menyusup melalui sungai, tiba di dekat markas Grapas lebih dulu. Suara perahu yang menggesek air dibungkam oleh desiran angin malam, dan dalam sekejap, mereka sudah di darat. Tim Alpha mengikuti dari sisi utara, memanjat pagar seng tinggi dengan gerakan terlatih. Tim Charlie, yang dipimpin langsung oleh Letda Hendra, bergerak melalui semak-semak belakang markas, mendekati pintu utama dengan hati-hati. Sekali lagi, semua dalam senyap. Setelah mencapai posisi, tim Alpha menyiapkan granat kejut. Letda Hendra memberi isyarat. Granat dilemparkan, meledak dengan suara keras yang menggema di malam sunyi. Dalam sekejap, seluruh markas Grapas diliputi cahaya terang dari ledakan granat, sementara lampu listrik padam seketika. Sebuah kejutan yang sempurna, grup preman yang biasa membuat teror malah terperangkap dalam teror itu sendiri. Kegelapan menggantikan cahaya, dan dalam kebingungannya, para anggota Grapas mulai berlarian keluar dari bangunan, berhamburan ke segala arah. Ada yang melompat ke dalam parit, mencoba menghindari tembakan yang mungkin datang. Beberapa bahkan tampak menangis ketakutan, merasa terperangkap dalam kekacauan yang tak pernah mereka bayangkan. Kepercayaan diri mereka yang tinggi seketika berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Letda Hendra, dengan ketenangan luar biasa, mengambil posisi di luar pintu utama. Menggunakan pengeras suara, suaranya menggema. Grapas. Ini adalah operasi Kopassus. Anda semua dikelilingi. Serahkan diri Anda, atau kami akan mengambil tindakan lebih tegas. Suaranya terdengar penuh kewibawaan dan pasti. Meskipun hanya sedikit yang berani mendengar, kalimat itu cukup untuk membuat banyak anggota Grapas ragu. Walaupun mereka sudah siap untuk bertempur. Namun, mereka tidak siap dengan perlawanan yang begitu cepat dan terorganisir. Saat para preman menyebar, tim Alpha dan Bravo dengan sigap menahan mereka satu persatu. Sementara Letda Hendra bergerak lebih cepat menuju ruang utama markas. Hati Hendra semakin menggebu-gebu, karena ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menangkap pimpinan mereka. Bagas Kobra, seorang pria yang sangat dikenal oleh semua orang sebagai pemimpin keras yang tidak akan pernah takut pada siapapun. Pencarian pun dimulai. Letda Hendra memimpin tim Charlie ke berbagai penjuru markas, menggeledah setiap sudut dengan cermat. Akhirnya, di sebuah sudut yang terpisah, mereka menemukan Bagas Kobra, dengan wajah penuh ketakutan, bersembunyi di dalam kandang kambing. Dia tak lagi tampak seperti orang yang dulu menguasai setiap sudut Cipangrango dengan kekejamannya. Kini, ia terjebak dalam jebakan yang dibuat oleh tangannya sendiri. Bagas Kobra ditangkap hidup-hidup, terjatuh di depan Letda Hendra dengan tangan terikat. Perang ini sudah selesai, kata Hendra dengan tegas, menatap pimpinan Grapas yang kini tak berdaya. Setelah operasi berjalan lancar, pagi hari itu Cipangrango seakan terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Kabarnya menyebar cepat, Grapas, organisasi preman yang telah menakut-nakuti seluruh desa, kini telah ditangkap. Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai keluar dari rumah mereka, pelan-pelan, dengan wajah yang penuh keraguan, seolah takut hal buruk akan kembali terjadi. Namun begitu mereka tahu bahwa para anggota Grapas yang dipimpin oleh Bagas Kobra sudah dibawa ke kantor polisi, beban yang begitu berat seolah terangkat dari pundak mereka. Mulailah mereka keluar rumah satu persatu, dengan hati yang penuh haru. Ada yang meneteskan air mata, tak bisa menahan perasaan lega yang akhirnya datang setelah bertahun-tahun hidup terpenjara dalam ketakutan. Di sudut jalan, beberapa ibu menangis haru,
memeluk anak-anak mereka yang selama ini tak pernah bisa bermain bebas di luar. Mereka tahu, sekarang anak-anak mereka bisa kembali bermain di halaman, tanpa takut dihajar atau dipalak oleh preman-preman yang dulu berkuasa di setiap sudut. Di depan masjid, para jamaah yang biasanya datang dengan raut wajah cemas kini hadir dengan penuh kebahagiaan. Tawa anak-anak menggema di sekitaran masjid, yang beberapa waktu lalu tampak sepi karena orang-orang takut keluar rumah. Namun kini, masjid yang sempat kehilangan banyak jemaah karena ketakutan kini kembali ramai. Orang-orang datang untuk menunaikan salat, bersyukur atas kemenangan keadilan yang akhirnya datang. Para pengurus masjid turut memeluk warga yang datang, berbagi doa bersama. Di sepanjang jalan, pedagang kecil mulai membuka kios mereka. Para pemilik toko kembali dengan senyum yang merekah. Mereka merasa tenang, merasa bisa kembali menjalani kehidupan seperti dulu, tanpa rasa terancam setiap kali melihat bayangan preman di depan toko mereka. Bahkan di pasar, tawa riang para pedagang terdengar, seolah Cipang Rango akhirnya kembali ke kehidupan normal. Bahkan anak-anak yang dulu hanya bisa bersembunyi di rumah kini kembali bermain di jalanan. Mereka berlari, tertawa, dan bermain bola di lapangan yang semula sepi. Mereka bebas berlari tanpa takut ada yang akan datang untuk memeras uang mereka. Pada akhirnya, Cipang Rango kembali menemukan ketentramannya. Keberanian seorang anak muda bernama Letda Hendra Lesmana bersama tim Kopassus yang tanpa pamrih melaksanakan tugasnya dengan cermat telah mengembalikan kedamaian di desa itu. Keteguhan hati untuk menegakkan keadilan, bukan hanya dalam teori, tetapi dengan tindakan nyata, membuktikan bahwa keadilan selalu menemukan jalannya, meski harus melalui medan yang penuh tantangan. Warga Cipang Rango kini dapat hidup dengan kebebasan, jauh dari ketakutan yang sebelumnya menghantui mereka. Disinilah, mereka menyadari bahwa tak ada yang lebih berharga daripada kedamaian dan keamanan. Dan semua itu berawal dari keteguhan seorang prajurit muda yang tak pernah menginginkan apapun selain membawa perubahan nyata bagi sesama. Pada akhirnya, kisah Letda Hendra Lesmana adalah sebuah cerita tentang keberanian sejati. Keberanian yang tidak diukur dari seberapa keras suara yang dimiliki, tetapi dari seberapa teguh seseorang bisa berdiri dan menjaga kebenaran, meskipun banyak rintangan dan bahaya yang menghadang. Hendra mungkin bukan sosok yang menonjol di mata banyak orang, tetapi dalam keteguhan hatinya, ia membawa harapan bagi sebuah desa yang telah lama tertindas oleh ketakutan. Di dunia yang seringkali berfokus pada kegemilangan dan ketenaran, Hendra mengajarkan kita bahwa sesungguhnya, seorang pahlawan tidak selalu harus dikenal banyak orang. Keberanian sejati bukan tentang seberapa besar nama yang bisa kita buat, tetapi tentang seberapa besar tindakan kita dapat merubah hidup orang lain. Letda Hendra bukan hanya seorang tentara, tetapi simbol harapan bagi mereka yang merasa terpinggirkan dan tak punya suara. Saat keadilan akhirnya ditegakkan, saat grapas dibekuk, banyak orang yang merasa berterima kasih. Bukan hanya karena mereka bisa kembali menjalani kehidupan yang damai, tetapi karena mereka tahu, di dunia ini masih ada orang-orang yang berani berjuang untuk mereka. Orang-orang yang rela berkorban, bukan demi popularitas atau hadiah, tetapi demi kemanusiaan. Keberanian bukan tentang siapa yang paling keras suara, tapi siapa yang paling teguh menjaga kebenaran. Sebuah pesan yang perlu kita ingat setiap hari, bahwa keberanian itu datang dalam bentuk keteguhan hati, bukan dalam bentuk ancaman atau kekerasan. Keberanian itu adalah keberanian untuk tetap berdiri teguh, meski dunia sekitar terasa menekan dan berusaha menjatuhkan kita. Hendra adalah pengingat bahwa di setiap sudut dunia ini, masih ada orang-orang baik yang selalu siap untuk berjuang demi orang lain, demi keadilan, demi kebenaran. Terkadang mereka tidak perlu dikenal, tidak perlu dipuji, tetapi tindakan mereka meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Mari kita bersyukur atas hadirnya orang-orang baik seperti Letda Hendra. Mereka adalah cahaya di dunia yang kadang begitu gelap. Mereka adalah pelindung bagi yang lemah. Dan mereka adalah pahlawan yang tidak perlu sebuah panggung besar untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari kisah ini dan berani berdiri untuk kebenaran, apapun yang terjadi. Salam sejahtera dan terima kasih atas perhatian kalian. Mari bersyukur atas keberadaan orang-orang baik di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.